jalanku panorama. Memasuki sesi pertama yaitu pembukaan. Untuk mengawali rangkaian acara dan menambah rasa persatuan dan kesatuan, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan Hiduplah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Berlanjutan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Bapak Ibu sekalian, untuk pemaparan hasil perumusan draft peta jalan 2024-2030 NKT definitif yang di Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2030 dan Bapak Surya Pratomo. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon dengan segala hormat agar Bapak Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Pak Surya Pratomo, Kepala Dinas yang hadir, oleh Biro Lingkup, terdapat kesalahan dan kekurangan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan nilai konservasi tinggi, NKT definitif Provinsi Kalimantan Timur dalam keadaan sehat walafiat. Dan selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada enggak bermasalah enggak dengan kehutanan? Kami bilang tidak, Pak. Karena kan lahan terkait dengan hasil MTQ tersebut dan sebagai bahan kesepakatan perusahaan yang juga hadir baik secara online maupun offline yang pada hari ini. Selamat datang, terima kasih kalian Bapak Ibu sekalian seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan memberikan masukan dalam teks secara online maupun offline. Terus juga kepada seluruh panitia baik dari dinas Manan menawan. dengan baik. Bapak Ibu sekalian, ini sebagai gambaran saja bahwa kegiatan ini adalah merupakan kegiatan lanjutan dari KBID yang sudah dilakukan. Seingat saya adalah yang saya tahu adalah Kalimantan Timur satu-satunya provinsi di Republik ini yang punya bidang termasuk juga perda tentang perkebunan berkelanjutan. Yaitu adalah Perda nomor 7 tahun 2018. Kami sudah pernah berdiskusi dengan Jawa Barat, kemarin juga dengan Jawa Timur, beberapa mencoba masuk ke dalam pendataan emisi ke depan. Bahwa sekarang ternyata HGU, Pak, draftnya itu sudah muncul. Jadi HGU itu adalah hak guna usaha bagi kegiatan di mana pada lahan tersebut ditanami dengan tanaman yang menghasilkan atau tanaman yang bisa menghasilkan atau mengurangi emisi. Juga termasuk juga tanaman yang bisa melakukan pelindungan lingkungan hidup. Jadi sudah ada tuh muncul klausul draftnya itu di dalam, saya nggak tahu apakah undang-undangnya atau di dalam khususnya pelaku perkebunan. Bapak Ibu sekalian hati yang berbahagia, kita semua mengetahui bahwa pengelolaan dan data-data yang kita rasakan lebih valid, baik itu data maupun peta yang kaitannya dengan menggunakan dokumen konsultasi publik penyusunan peta jalan area dengan konservasi tinggi definitif Kalimantan Timur 2024-2030. Bismillahirrahmanirrahim, dinyatakan dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Fajar Surya Pratomo untuk depan sini Pak. Mulai dari hasil kita FGD 1 maupun FGD 2 tadi. Ada beberapa perubahan, tapi ternyata SK-nya nomornya sama. Bisa saja tanggalnya berbeda ya Mas. Misalkan seperti itu bagaimana menyikapi sehingga komunikasi yang intensif yang secara ini kita harapkan itu harusnya benar-benar dimanfaatkan sebagai sebuah media untuk merekonfirmasi data-data baik yang spasial maupun informasi yang actual di lapangan, evidence based gitu ya kira-kira. Nah ini akan bisa sangat membantu dalam konteks roadmap ini bisa sempurna sesuai dengan harapan kita. Ya meskipun untuk menuju banyak yang harus kita jalani. Saya memang dengan Mas Samsul ini cukup lama memastikan bahwa di aspek non perkebunan Mas, tadi kami menyampaikan juga gitu. Dalam konteks ini payung hukumnya Pergub bisa kita pahami, tapi tidak bisa inline juga dengan opportunity misalkan gitu. Jadi ada misalkan tadi 10 di kekuatan tetapi ada 16 di kelemahan misalkan gitu-gitu. Ini memang secara faktual kami. Apakah memang itu menjadi keputusan dinas perkebunan? Itu pertanyaan saya selanjutnya. Di FKPB Forum Komunikasi Kebun Berkelanjutan Mas. Saya ada minta klarifikasi kepada Pak Sobato yang tadi. Samsul. Pemasaran tadi, pemateri tadi. Mas Samsul. Ya? Samsul. Hah? Mas Samsul. Ini Mas masalah analisis SWOT. Memang itu merupakan instrumen untuk buat pendanaan atau rensi ya. Tapi saya ingin mendapat penjelasan dari Mas Samsul tentang SWOT analisis itu. Pertama adalah apakah hasil SWOT ini merupakan dasar pembuatan rensi 2430, itu pertama. Yang kedua, ini ada 3 kayak konklusi dari SWOT analisis. Itukah apakah itu merupakan analisis tentang Tetapi kalau dia kemudian di luar kewenangannya dinas perkebunan, artinya di luar konsesi kah atau di luar peruntukan perkebunan? Ini memang perlu banyak diskusi dulu dengan dinas-dinas, dan saya mencatat tadi masukan dari Prof, dari Mbak Kiki, dari Mas Wiwin, dari Bu Dewi, ada banyak. Peduli pada lingkungan. Tidak terlupa memang perlu konsultasi sehingga pengampu yang ada paham begitu apa yang akan dilakukan. Informasi dan mungkin juga sekaligus klarifikasi. Saya rasa itu. Mohon ketika kita bicara tadi yang banyak masalah yang di kalau data ini tidak terekspos dengan baik. Komunikasi bisa lewat